Selamat siang pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya Dewi Permatasari di acara Talk You. Nah, senang sekali nih bisa bertemu sama pemirsa semua walaupun secara virtual ya. Nah, walaupun hanya berjumpa via virtual, tapi hati kita harus tetap terkoneksi ya, pemirsa semua, walaupun di situasi pandemi ini. Nah, bicara soal pandemi COVID-19, buat semuanya pasti udah tahu nih, kalau COVID-19 itu sangat berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari, seperti pendidikan dan ekonomi. Tapi ternyata situasi pandemi ini juga bisa berdampak bagi kesehatan mental loh, pemirsa Talk You semuanya. Nah, berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh lembaga riset di Inggris, 64,3% orang di dunia mengalami peningkatan kecemasan akut karena pandemi COVID-19. Wah, angka yang cukup besar ya teman-teman semuanya. Nah, bagaimana dengan di negara Indonesia sendiri? Yuk, mari kita bahas secara dalam tentang isu kesehatan mental selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya, di sini sudah hadir narasumber-narasumber kita yang akan membagikan kisahnya menurut sudut pandangnya masing-masing. Selamat siang, Kak Michelle. Halo, selamat siang semuanya. Ya, Kak Michelle ini adalah seorang PR dari suatu perusahaan di Jakarta. Nah, selanjutnya ada juga nih Kak Andrew. Halo Kak Andrew. Halo, Selamat selamat siang. 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 Ya, Kak Andrew ini adalah seorang mahasiswa di suatu universitas di Jakarta. Nah, selanjutnya kita juga ada kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Vivian. Halo Kak Vivian. Halo Kak Dewi, halo semuanya. Ya, Kak Vivian ini adalah seorang psikolog yang ada di Jakarta. Nah, seperti yang kita ketahui nih, COVID-19 itu sedang merebah di Indonesia. Ini adalah hal yang baru bagi kita, tapi kita tuh juga berurusan dengan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada perubahan besar pada cara kita menjalani hidup sebagai akibat dari virus corona. Nah, bagaimana sih menurut narasumber kita yang pertama, Kak Michelle? Ya, Kak Michelle, gimana menurut Kak Michelle situasi COVID-19 itu di Indonesia sendiri? Pandangan dari Kak Michelle itu seperti apa? Oke, jadi pandangan dari saya tentang COVID-19 di Indonesia, menurut saya, waktu saya lihat pada saat awal-awal pemerintah mengumumkan bahwa ada masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19, masyarakat itu cenderung panik. Bahkan bisa dibilang mungkin sangat panik ya. Ini terbukti ketika mereka berbondong-bondong membeli barang-barang untuk preventif COVID-19, seperti hand sanitizer dan masker. Tapi beberapa hari ini saya sering melihat berita seperti di TV, di media sosial, ketika ada peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti PSBB, justru masyarakat ini mulai sedikit berkurang ya, rasa paniknya mungkin bukan sedikit lagi kalau menurut saya, bisa dikatakan banyak. Hal ini dapat terbukti ketika saya melihat berita, banyak sekali masyarakat yang sudah mulai berbelanja hal-hal yang dirasa belum terlalu penting pada saat masa pandemi seperti ini, seperti berbelanja baju untuk shopping, karena memang sudah ada beberapa mall juga yang memberikan diskon atau sale ya. Terus menurut saya, masyarakat juga cenderung sudah tidak peduli lagi dengan adanya pembatasan-pembatasan untuk pemutusan rantai COVID-19. Kurang lebih seperti itu, Kak Dewi. Nah, seperti yang Kak Misha bilang, dengan adanya anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja ini, kira-kira berdampak nggak bagi lingkungan sosial Kak Michelle dan bagi pekerjaan Kak Michelle sendiri? Oke, jadi kalau untuk lingkungan sosial, saya ini sebenarnya cenderung pribadi yang introvert, di mana memang sehari-hari jika tidak terlalu perlu, saya memang jarang berkumpul bersama teman-teman. Memang sering berkumpul, tapi mungkin tidak seintens itu.
dengan kepribadian introvert saya lebih menyukai saya sendiri. Maka dari itu sehari-hari saya lebih sering di rumah jika tidak ada keperluan seperti pekerjaan. Untuk lingkungan sosial, maka dari itu saya tidak terlalu banyak berdampak karena memang saya menikmati dengan adanya karantina di rumah. Jadi saya bisa lebih mengenali diri saya. Untuk pekerjaan, mungkin ada dampaknya nih. Dampaknya itu mungkin lebih ke arah vibes atau suasana. Di mana ketika saya hari-hari bekerja di kantor, suasananya itu lebih ke arah formal dan juga serius. Tapi ketika bekerja di rumah atau work from home, itu lebih ke arah santai. Jadi ada beberapa dampaknya yang positif dan negatif. Gitu, Kak Dewi. Oke, tapi secara kesehatan mentalnya, Kak Michelle itu ada kayak merasa suatu kecemasan gitu nggak sih karena adanya situasi COVID-19 ini? Pasti ada, karena memang COVID ini merupakan suatu pandemik yang baru dirasakan oleh semua orang. Saya pernah berada di titik di mana saya merasa takut atau cemas, tapi mungkin lebih ke arah pekerjaannya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia saat ini sudah cukup banyak pemberhentian bekerja atau yang biasa disebut PHK. Nah, karena kita juga nggak ada yang tahu nih sampai kapan sih pandemi ini akan berjalan, kapan pandemi ini akan berakhir, maka saya pernah berada di titik saya berpikir, apakah saya juga akan bernasib sama dengan teman-teman yang kurang beruntung? Apakah saya juga nanti perusahaannya bisa mengalami krisis, saya mengalami PHK, jadi mungkin saya pernah berada di titik di mana saya merasakan cemas, saya takut berada mengalami PHK, seperti itu Kak Dewi. Oke, tapi seiring dan berjalannya waktu sampai sekarang kecemasan itu masih ada nggak sih di dalam batin Kak Michelle sendiri? Kecemasannya sih pasti masih ada, tapi tidak sebesar waktu itu, dan juga saya sudah bisa mulai mengatasi nih rasa kecemasan yang ada di diri saya. Ketika kecemasan itu datang, saya sudah tahu caranya bagaimana untuk tidak merasa cemas lagi. Nah, oke. Stop dulu ya sampai di sana Kak Michelle. Nanti kita baru berbincang lagi tentang bagaimana sih caranya survive dari kecemasan itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke narasumber kedua kita, yaitu seorang mahasiswa yang bernama Kak Andrew. Ya, menurut Kak Andrew sendiri, situasi COVID di Indonesia ini bagaimana? Pandangan Kak Andrew itu gimana sih terhadap situasi COVID-19 di Indonesia? Iya, kalau menurut pandangan saya pribadi, situasi COVID di Indonesia ini sudah cukup rawan ya, di mana semakin hari jumlah korban yang terinfeksi dari virus corona ini semakin bertambah. Ditambah juga dengan pemberitaan-pemberitaan di media massa, seperti di televisi, koran, media sosial. Malah sebenarnya pemberitaan-pemberitaan tersebut yang membuat diri kita, saya pribadi juga menjadi merasa cemas. Padahal sebenarnya seharusnya di satu sisi kita hidup sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu juga sudah dapat mengurangi rasa kecemasan yang ada di dalam diri kita sendiri. Namun adanya pemberitaan-pemberitaan tadi juga dari lingkungan-lingkungan sekitar kita, malah sebenarnya itu yang akan meningkatkan kecemasan dalam diri kita, termasuk juga saya pribadi. Di mana lingkungan saya, orang tua saya juga khususnya, atau keluarga saya dan saudara-saudara saya yang lain, sangat memprihatinkan dalam penyebaran kasus virus corona ini. Meskipun saya pribadi menganggapnya bahwa sebenarnya apabila kita hidup bersih, hidup sehat, hidup sesuai dengan aturan, maka seharusnya mungkin memang ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi rasa kecemasan itu seharusnya tidak ada lagi apabila kita hidup sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh para ahli dan juga pihak-pihak pemerintah. Maka dari itu sebenarnya menurut saya pemberitaan dari media itu juga sangat berpengaruh dalam peningkatan jumlah korban yang terinfeksi oleh virus corona. Begitu. Nah, oke. Terus juga dalam kehidupan Kak Andrew sebagai seorang mahasiswa, sebenarnya COVID-nya itu sangat berpengaruhnya sampai di tahap mana gitu loh. Sampai kayak adanya kecemasan,
dalam diri Kak Andrew atau bagaimana? Iya, kalau tadi Kak Michelle telah menjelaskan bahwa Kak Michelle adalah orang yang introvert, kebalikan dengan diri saya. Saya memiliki kepribadian yang ekstrovert, di mana dulu saat masih kuliah fisik atau masih datang ke kampus, saya tergabung dalam beberapa organisasi yang ada di kampus. Saya juga sering berkumpul dengan teman-teman saya di sekitaran area kampus. Namun semenjak adanya pandemi virus corona ini, kegiatan tersebut tidak bisa lagi dilakukan oleh saya dan juga teman-teman saya. Di mana mulai dari pembatasan sosial atau PSBB, juga adanya aturan-aturan seperti new normal yang akan dijalankan beberapa saat lagi. Menurut saya, pandangan lain atau yang dapat berpengaruh terhadap dunia perkuliahan adalah mengenai kuliah online atau sekarang istilahnya itu WFA atau work from home, di mana semua perkuliahan, semua tugas, bahkan juga akhir-akhir ini saya dan teman-teman sedang menjalani ujian akhir semester. Semuanya itu harus dijalani secara online. Jadi semuanya juga bergantung terhadap diri kita. Maksudnya itu tergantungnya mulai dari kesiapan device atau laptop dan juga internet yang ada di rumah kita. Menurut saya sih hal ini sangat berpengaruh dalam dunia saya sebagai mahasiswa yang diakibatkan dari penyebaran virus corona ini sendiri. Gitu. Oke, berarti masih Kak Andrew ada sedikit terdampak ya dari segi seorang mahasiswa. Terus juga ada menimbulkan suatu kecemasan gitu ya di dalam diri Kak Andrew. Ya. Nah, setelah kita mengetahui cerita dari kedua narasumber kita, yuk kita dengar dulu nih penjelasan dari psikolog kita. Nah, menurut Kak Vivian, cerita yang udah disampaikan oleh baik Kak Michelle maupun Kak Andrew, itu menurut segi psikolog gimana ya? Maksudnya kayak sebenarnya kecemasan mereka itu termasuk ke dalam suatu gangguan kesehatan mental atau tidak? Oke. Terima kasih untuk Kak Dewi atas pertanyaannya. Di sini mungkin sebelumnya saya akan memaparkan apa itu gangguan kesehatan mental terlebih dahulu ya, mungkin biar semuanya paham. Di mana gangguan kesehatan mental itu sendiri adalah suatu pemikiran dan perilaku seseorang yang tidak normal dan berdampak pada kualitas hidupnya. Mungkin bisa karena nanti ke depannya nanti dia sulit untuk menjalin hubungan dan sebagainya. Nah, untuk pandangan saya sebenarnya dari segi psikologi ini untuk masyarakat mungkin baik Kak Michelle maupun Kak Andrew yang merasakan cemas itu sebenarnya normal karena seperti tadi Kak Michelle dan Kak Dewi sempat menyinggung di mana pandemi COVID-19 ini baru pertama kali kita alami. Nah, kemudian di mana dampak-dampaknya itu cukup meluas, bahkan sampai satu dunia ini gitu. Nah, makanya kenapa saya bilang masih normal kalau kita mengalami kecemasan tersebut. Tapi justru yang berbahaya itu ketika kita merasakan kecemasan yang berlebih. Nah, kecemasan yang berlebih itu kita lihat dari mana? Ketika yang kita lihat itu berita-berita atau yang kita gali data-datanya itu mengenai COVID-19 ini kita lihat hanya dari sisi negatifnya. Seperti berapa jumlah kasus ODP, berapa jumlah kasus positif yang bertambah, kemudian berapa orang yang telah meninggal. Nah, ini yang menyebabkan kita termasuk ke dalam gangguan mental, kecemasan. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya, Kak Dewi. Oke, terus kalau seperti itu misalnya, Kak, resikonya untuk kedepannya itu bagaimana ya? Oke, jadi sebenarnya resiko nanti ke depannya itu apa? Sebenarnya setiap gangguan mental yang harus mungkin dari bibit sekecil apapun, kalau bisa langsung ditangani sebelum itu semakin berlanjut. Kenapa? Karena kalau misalnya dari para pasien ini tidak melakukan terapi atau datang kepada ahlinya, itu
mereka akan timbul yang namanya gangguan kesehatan mental lainnya. Jadi akan ada kombinasi gangguan kesehatan mental. Nah, di mana dampak lainnya itu mereka juga bisa tidak segan-segan untuk melukai diri mereka sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya mereka juga bisa nih menjadi sumber masalah dari tempat di mana ia berada. Jadi kayak mereka melakukan atau memberikan konflik untuk sekitarnya, baik untuk keluarganya, pasangannya, atau lingkungan kerjanya, masyarakat gitu. Terus kemudian mereka juga akan sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat atau dengan teman-temannya nanti. Karena mungkin akan ada rasa tersinggung atau mungkin mereka akan menjadi tersakiti atau tersakitinya oleh kedua belah pihak tentunya. Mungkin seperti itu, Kak Dewi. Oke, terima kasih Kak Vivian atas pemaparannya dari segi psikolog. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi saya sudah singgung, ntar kita bakalan ada cerita nih dari Kak Michelle tentang cara dia bisa survive dari gangguan kesehatan mental seperti kecemasan. Yuk kita dengar sama-sama. Oke, jadi di sini aku akan sedikit membagikan tips and trick kali ya untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami kecemasan mental akibat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, ini adalah hal yang saya lakukan ketika saya mengalami kecemasan. Seperti yang sudah Kak Vivian bilang, anggaplah bahwa jangan terlalu menganggap kalau COVID-19 ini sesuatu yang negatif. Coba kita anggap dari sisi positifnya. Saya menganggap bahwa, oh mungkin COVID-19 ini adalah satu cara di mana saya bisa lebih mengenal diri saya sendiri selama di rumah. Terus itu juga bisa digunakan untuk waktu bersama keluarga. Karena mungkin pada saat biasanya sebelum pandemik terjadi, kita jarang di rumah, jarang berinteraksi dengan keluarga kita juga tidak mengenali passion kita, jarang melakukan hobi-hobi kita. Jadi jangan hanya menganggap bahwa COVID-19 ini adalah hal yang negatif. Coba kita cari dari sisi positifnya, kira-kira apa sih? Kemudian lakukan hobi yang biasa emang kalian nggak pernah lakuin selama masa kalian bekerja atau kalian kuliah. Mungkin contohnya seperti saya tuh hobi banget masak nih, tapi karena emang tuntutan pekerjaan, jadi harus jarang di rumah kan. Nah, akhirnya saya ketika masa karantina atau di rumah aja, saya punya cukup banyak waktu untuk melakukan hobi saya, yaitu dengan memasak. Kemudian, kita juga harus memikirkan langkah-langkah yang untuk melawan kecemasan kita itu. Seperti contohnya kecemasan saya adalah saya takut nih untuk jangka panjangnya akan mengalami PHK. Nah, maka dari itu, saya mulai dari sekarang memikirkan untuk membuka usaha kecil seperti online shop atau jualan makanan lewat online, karena hal itu akan menjadi kekuatan bagi diri kita sendiri untuk melawan rasa takut. Jadi ketika rasa takut itu datang, jangan berlarut-larut, jangan berpikir panjang kayak nanti akan gini, tapi justru kita harus lawan dengan pikiran positif kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa bercerita. Karena kita itu pasti punya satu orang yang kita percaya, yang kita sayang. Jadi, kalau kita merasa sesuatu seperti lagi masa down atau cemas, kita bisa cerita nih sama orang terdekat atau orang yang kita percaya. Seperti itu, Kak Dewi. Oke, terima kasih Kak Michelle atas ceritanya yang bisa membuat kita semakin terinspirasi kalau misalnya di setiap segala situasi itu pasti ada sisi positifnya, ya nggak guys? Nah, selanjutnya nih, dari Kak Andrew sendiri. Kak Andrew kan sekarang masih dalam tahap sedang bertarung ya, bisa dibilang bertarung dengan kecemasan itu sendiri ya. Iya. Nah, ke depannya untuk Kak Andrew sendiri, harapannya apa? Iya, kalau dari saya sendiri harapannya semoga pandemi COVID-19 atau coronavirus ini dapat segera berakhir, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di seluruh belahan dunia yang lain. Dan juga bagi saya pribadi, semoga saya dapat keluar dari kecemasan yang saya alami selama ini. Begitu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Andrew. Iya.
Oke, selanjutnya nih, yuk kita sama-sama dengar dari sudut pandang psikolog tentang tips and trick untuk tetap menjaga kesehatan mental kita nih di situasi pandemi COVID ini. Yuk kita sama-sama dengar. Oke, terima kasih Kak Dewi. Nah, saya sebenarnya sangat setuju dengan Kak Michelle yang telah tadi memaparkan beberapa tips and triknya. Nah, di sini saya mungkin ingin menambahkan beberapa. Yang pertama, itu ketika kalian yang mungkin sekarang sedang mengalami kecemasan atau kecemasan yang berlebih, coba kalian tolong kurangi untuk membaca berita atau menonton berita mengenai COVID-19. Kalian kurang-kurangnya lah ya. Kalian salurkan mungkin kekepoan kalian itu ke hobi-hobi kalian. Mungkin seperti Kak Michelle yang tadi hobinya memasak, dia bisa memasak. Terus kalian yang tadinya jarang di rumah, kalian buatlah quality time dengan keluarga kalian gitu. Nah, kemudian ketika kalian mulai merasakan nih cemas, kalian bisa mulai mengendalikan diri kalian dengan cara kalian bisa atur nafas kalian, seperti tarik nafas yang dalam, kemudian buang, seperti itu. Kemudian kalian juga bisa, kalian tuh bisa melakukan olahraga, di mana olahraga ini tuh bisa membuat kalian itu berkurang banget nih stresnya, karena kan kalian bisa menyalurkannya ke dalam olahraga. Selain tubuh kalian fit, tapi stres juga itu pikiran kita menjadi lebih tenang. Selanjutnya kita juga bisa melakukan dengan pola hidup sehat. Nah, mungkin pola hidup sehat itu menjadi sumber utama ya, karena kan kalau misalnya tubuh kita sehat, itu akan secara otomatis sebenarnya ke dalam pikiran kita. Itu akan membuat kita menjadi lebih rileks. Seperti kalau kita tidurnya cukup, nah otomatis pikiran, perasaan kita itu menjadi lebih tenang, lebih teratur, lebih terkontrol, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dari segi makanan, kalian atur juga segi makanan kalian, karena ketika kalian makan dengan teratur, kalian makan dengan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan gizinya, itu bisa membuat stamina kalian itu tetap terus terjaga. Kemudian secara psikis kalian juga bisa tetap menjadi rileks karena tubuh kalian pun fit, tubuh kalian pun sehat gitu. Mungkin itu sih Kak kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Vivian atas pemaparannya. Nah, sekarang nih kalian pemirsa semua udah pada denger kan tips and trick tentang pentingnya menjaga kesehatan mental walaupun kita sedang dilanda oleh virus COVID-19. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau ngucapin dulu nih terima kasih kepada narasumber kita, Kak Vivian, Kak Andrew, dan Kak Michelle. Sekian dulu ya episode dari Talk Talk You. Sampai jumpa.